Pernah dengar soal hierarki kebutuhan Maslow yang bentuknya piramida itu? Nah, coba deh lupakan dulu sejenak. Soalnya, hari ini kita bakal bedah pembaruan idenya yang revolusionel banget. Sebuah peta baru yang jauh lebih dinamis dan relevan buat kehidupan kita sekarang. Oke, kita mulai dari sebuah paradoks yang bikin Abraham Maslow sendiri penasaran di akhir hidupnya. Gimana ceritanya? Pencapaian tertinggi dari jati diri kita justru terjadi pas kita berhasil melampaui ego kita sendiri. Aneh kan? Nah, inilah pertanyaan inti yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Kita semua tahu piramida Maslow kan, yang kesannya kayak tangga yang harus kita panjat satu persatu sampai puncak. Tapi ternyata itu bukan gagasan finalnya loh. Konsep barunya tuh jauh lebih bebas, lebih mirip kayak kita lagi mengarungi samudra. Fokusnya bukan lagi soal siapa yang paling tinggi, tapi tentang bagaimana kita masing-masing menavigasi perjalanan unik kita sendiri. Oke, jadi gimana cara kerja peta baru ini? Coba kita pakai satu metafora yang keren banget, perahu layar. Udah, lupain kompetisi manjat piramida. Sekarang, bayangin hidup Anda itu adalah sebuah pelayaran unik di lautan yang luas, dan Anda adalah kapten dari perahu layar Anda sendiri. Setiap perahu layar kan butuh dua hal esensial biar bisa jalan. Pertama, lambung perahu yang kokoh buat jaga keseimbangan di bawah air. Kedua, layar yang bisa terkembang buat nangkep angin. Dan ternyata, dua bagian ini pas banget buat ngegambarin dua jenis kebutuhan utama kita sebagai manusia. Keduanya harus kerja bareng biar perjalanan kita lancar. Yuk, kita mulai dari bagian dasarnya dulu ya. Bagian pertama, perahu kita, lambungnya. Nah, lambung ini adalah simbol dari kebutuhan kita yang paling fundamental, yaitu rasa aman. Anggap aja ini adalah fondasi dari seluruh pelayaran hidup kita. Coba bayangin deh. Nggak peduli segede atau sekeren apapun layar Anda, kalau lambung perahu Anda bolong-bolong, ya Anda bakal tenggelam kan? Jadi, poin pentingnya tuh gini, sebelum kita bisa benar-benar tumbuh dan berkembang, kita harus merasa aman dulu. Kebutuhan keamanan inilah yang jadi pelindung kita dari badai kehidupan. Terus, apa aja sih yang bikin lambung ini jadi kuat? Ada 3 pilar utamanya. Pertama, rasa aman. Perasaan bahwa dunia ini cukup stabil dan bisa kita prediksi. Kedua, ada koneksi. Rasa diterima dan jadi bagian dari suatu kelompok atau hubungan. Dan yang terakhir, ditopang sama harga diri. Keyakinan kalau kita ini berharga dan mampu. Nah, apa yang terjadi kalau lambung kita ini bocor? Saat kebutuhan keamanan kita nggak terpenuhi, kita masuk ke sebuah kondisi pikiran yang disebut ranah D atau ranah defisiensi. Di kondisi ini, cara kita memandang dunia jadi kacau, terdistorsi oleh apapun yang kita rasa kurang dalam hidup. Dan kutipan ini bener-bener pas buat ngegambarin rasanya ada di ranah D. Pikiran kita tuh kayak teriak terus, beri aku makan, cintai aku, hormati aku. Kita jadi ngelihat dunia dan orang lain cuma sebagai alat buat nambal lubang di perahu kita. Wah, melelahkan banget kan? Oke, anggap lambung kita sekarang udah aman dan kokoh. Sekarang saatnya kita lihat ke atas, ke bagian kedua dari perahu kita, layarnya. Kalau lambung tadi soal keamanan, nah layar ini semua tentang pertumbuhan. Inilah mesin yang bakal dorong kita maju. Hanya dan hanya jika lambung kita aman dan nggak bocor, barulah kita punya keberanian buat membuka layar lebar-lebar. Kebutuhan buat tumbuh ini nggak bisa kita penuhi kalau kita masih sibuk berjuang buat sekedar bertahan hidup. Layar inilah yang jadi mesin penggerak kita buat menjelajahi cakrawala baru. Jadi, apa aja yang bikin layar kita terkembang? Ada 3 angin pendorongnya. Pertama, eksplorasi. Rasa penasaran yang bikin kita pengen tahu dan mencoba hal baru. Kedua, cinta. Tapi bukan cinta yang nuntut ya, melainkan cinta yang tulus memberi. Maslow punya istilah keren buat ini, be love atau being love. Dan yang ketiga, tujuan. Dorongan kuat buat berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, saat layar kita terbuka dan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan ini, kita masuk ke ranah B atau ranah menjadi. Ini kondisi pikiran yang beda banget. Kalau ranah D tadi ibaratnya ngelihat dunia lewat kacamata yang berlumpur, ranah B itu kayak ngelihat dunia dengan kejernihan sebening kristal. Coba deh kita bandingin langsung. Di ranah D, hidup kita digerakin sama rasa takut dan cemas. Kita terus-terusan nuntut dari dunia dan seringkali manfaatin orang lain. Sebaliknya, di ranah B, kita didorong sama rasa penasaran. Kita bisa melihat realitas apa adanya dan menghargai orang lain sebagai individu yang utuh. Jauh banget bedanya. Jadi, lambung kita aman, layar kita terbuka, terus kita berlayar kemana? Nah, ini dia puncaknya. Tujuannya itu ternyata bukan sebuah pulau atau daratan, tapi sebuah kondisi yang disebut transendensi. Dan ini kuncinya.
Transendensi itu bukan puncak piramida yang kalau udah kita capai, ya udah selesai. Bukan. Transendensi itu adalah momen-momen itu sendiri. Momen pengalaman puncak, saat-saat di mana kita ngerasa benar-benar hidup, pas perahu kita melaju kencang di tengah samudra. Gimana sih rasanya momen transenden itu? Kalau pakai metafora kita, itu adalah saat Anda ngerasain angin benar-benar ngisi layar Anda. Saat Anda begitu fokus dan asyik sama apa yang Anda lakuin, sampai Anda lupa sama semua kecemasan Anda. Anda merasa menyatu dengan lautan, dan bahkan dengan berlayar penuh semangat, Anda ikut membantu perahu-perahu lain di sekitar Anda. Nah, sekarang kita balik lagi ke paradoks yang di awal tadi. Setelah kita paham kerangka perahu layar ini, kita bisa mulai menjawabnya. Gimana bisa menjadi diri sendiri yang paling utuh, itu justru berarti melampaui diri sendiri. Jawabannya ada di kutipan keren ini. Anda harus menjadi seseorang sebelum Anda bisa menjadi bukan siapa-siapa. Artinya, Anda nggak bisa melampaui ego kalau Anda belum punya ego yang sehat. Anda harus bangun lambung yang kuat dan rasa diri yang stabil dulu. Baru setelah itu Anda bisa dengan aman melepaskan diri Anda dalam momen-momen transendensi tadi. Jadi, kenapa semua ini penting buat kita? Modal baru ini secara fundamental mengubah cara kita melihat pengembangan diri. Ini bukan lagi soal balapan lari ke puncak. Ini adalah tentang perjalanan pribadi kita untuk menyatukan rasa aman dan pertumbuhan, untuk menjelajahi samudera kehidupan dengan cara kita yang unik. Pada akhirnya, jangkar dari seluruh perjalanan ini adalah kesadaran bahwa nilai diri kita itu datangnya dari dalam. Seperti kata Brené Brown, kita nggak perlu negosiasi sama dunia buat dapat rasa berharga. Kebenaran tentang siapa kita, itu udah ada di dalam hati kita. Dan itulah yang membuat lambung perahu kita benar-benar kuat. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Saat Anda menavigasi lautan hidup Anda hari ini, coba periksa perahu Anda. Apakah lambung Anda sudah cukup aman? Dan yang paling penting, apakah layar Anda sudah terbuka untuk menangkap angin?